Pilihan antara mengalah atau konfrontasi tergantung pada situasi dan konteksnya. Kedua pendekatan ini memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan yang akan berpengaruh pada kehidupan Anda. Mengalah atau kompromi adalah pilihan untuk menghindari konfrontasi dan mencari solusi bersama dalam situasi yang memerlukan kesepakatan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika Anda memilih untuk mengalah. Menciptakan hubungan yang baik. Dengan mengalah, Anda menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dan menghormati pandangan atau keinginan orang lain. Ini dapat membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dengan menghindari konfrontasi, Anda membuka pintu untuk berdiskusi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ini dapat mengarah pada kesepakatan yang lebih adil dan memuaskan. Menghindari eskalasi konflik. Ketika situasi sudah memanas, mengalah dapat membantu menghindari eskalasi konflik yang bisa berdampak buruk pada semua pihak yang terlibat. Menghindari perasaan negatif. Mengalah juga bisa menghindarkan Anda dari perasaan marah, frustrasi, atau kecewa yang seringkali muncul saat ada konfrontasi atau perselisihan. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan mengalah, Anda bisa mengasah keterampilan komunikasi untuk mencari titik tengah dan memahami perspektif orang lain. Namun, penting juga untuk diingat bahwa mengalah tidak selalu merupakan pilihan terbaik dalam setiap situasi. Beberapa situasi memerlukan ketegasan dan konfrontasi untuk melindungi hak-hak Anda atau mencapai tujuan yang penting. Pilihannya bergantung pada kompleksitas masalah, nilai-nilai pribadi, dan tujuan jangka panjang yang ingin Anda capai. Terlepas dari apakah Anda memilih untuk mengalah atau tidak, penting untuk tetap mengutamakan sikap yang menghargai dan menghormati orang lain serta mencari solusi yang memihak kepada kedamaian dan keadilan. Konfrontasi adalah tindakan menghadapi atau menghadapkan diri secara langsung terhadap suatu masalah, situasi, atau orang dengan tujuan untuk menyuarakan pendapat, mempertahankan hak-hak Anda, atau mencapai tujuan yang Anda anggap penting. Ketika Anda memilih konfrontasi, berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Mempertahankan hak-hak dan kepentingan. Dengan menghadapi masalah secara langsung, Anda berusaha untuk mempertahankan hak-hak Anda atau mencapai tujuan yang penting bagi Anda. Ini adalah pendekatan untuk tidak membiarkan diri Anda diinjak-injak atau diabaikan. Menyelesaikan masalah secara tuntas. Konfrontasi dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi secara tuntas daripada hanya menghindari atau menunda masalah. Memperkuat kepercayaan diri. Ketika Anda berani menghadapi situasi yang sulit, ini dapat memperkuat kepercayaan diri dan meningkatkan rasa harga diri. Mendorong perubahan positif. Konfrontasi yang sehat dapat menyebabkan perubahan positif dalam hubungan atau lingkungan yang tidak seimbang atau merugikan. Keterbukaan dan jujur. Konfrontasi bisa menjadi cara untuk berbicara terbuka dan jujur tentang perasaan, kekhawatiran, atau pandangan Anda kepada orang lain. Namun, konfrontasi juga memiliki risiko dan beberapa hal yang perlu diingat. Potensi eskalasi konflik. Konfrontasi dapat dengan mudah berubah menjadi pertengkaran atau konflik yang lebih besar jika tidak ditangani dengan bijaksana. Merusak hubungan. Jika konfrontasi tidak dilakukan dengan hormat dan pengertian, ini bisa merusak hubungan dengan orang lain. Penggunaan yang tidak tepat. Konfrontasi yang agresif atau berlebihan dapat menimbulkan perasaan terancam atau defensif pada pihak lain dan tidak akan membantu mencapai tujuan Anda. Menghadapi emosi. Menghadapi konfrontasi seringkali memunculkan emosi yang intens dan bisa menjadi menguras energi. Sebelum memilih untuk menghadapi situasi secara langsung, pertimbangkanlah dengan matang tentang pentingnya masalah tersebut, efek jangka panjang dari tindakan Anda, serta cara terbaik untuk berkomunikasi secara efektif dan menghormati orang lain. Pendekatan yang bijaksana dalam konfrontasi adalah dengan tetap tenang, mendengarkan pandangan orang lain, dan mencari solusi bersama secara rasional. Pilihan antara mengalah atau konfrontasi sangat tergantung pada situasi dan konteksnya. Tidak ada pendekatan yang benar-benar satu ukuran untuk semua. Beberapa situasi mungkin memerlukan mengalah, sementara situasi lainnya mungkin membutuhkan konfrontasi. Pertimbangkan beberapa faktor berikut saat memilih antara mengalah atau konfrontasi. Tingkat pentingnya masalah. Jika masalah tersebut tidak terlalu krusial atau tidak melibatkan hak-hak fundamental Anda,
mengalah bisa menjadi pilihan yang lebih bijaksana untuk mencapai keharmonisan dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kompromi yang memuaskan. Jika ada potensi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama melalui kompromi, mengalah bisa menjadi solusi yang baik. Pentingnya mempertahankan hak-hak atau prinsip. Jika masalah melibatkan hak-hak Anda atau prinsip yang Anda yakini dengan kuat, konfrontasi mungkin diperlukan untuk mempertahankannya. Potensi perubahan positif. Dalam beberapa situasi, konfrontasi yang sehat dapat mendorong perubahan positif dalam hubungan atau lingkungan yang tidak seimbang atau merugikan. Kemampuan komunikasi. Apakah Anda merasa mampu berkomunikasi dengan baik dan menghadapi situasi secara bijaksana? Konfrontasi yang agresif atau tidak tepat mungkin tidak membantu mencapai tujuan Anda. Tujuan jangka panjang. Pertimbangkan tujuan jangka panjang Anda dalam situasi ini. Apakah mengalah akan memberikan manfaat jangka panjang atau apakah konfrontasi adalah cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan tersebut? Akibat dari kedua pilihan. Pertimbangkan akibat dari mengalah atau konfrontasi, baik secara pribadi maupun bagi orang lain yang terlibat. Ingatlah bahwa dalam beberapa situasi, kompromi yang sehat dapat menjadi jalan tengah yang tepat di antara mengalah dan konfrontasi. Prioritaskan komunikasi yang baik, sikap saling menghormati, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Penting untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan Anda dan berusaha untuk menghadapi situasi dengan kepala dingin. Jika Anda merasa bingung atau kesulitan memutuskan, pertimbangkan berbicara dengan orang terdekat atau ahli yang dapat memberikan panduan dan perspektif yang lebih baik.